Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang anak-anak memasuki tema 6, subtema 1, suhu dan color, pembelajaran ke-6. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Nah, sebelum kita ini apa saja bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia? Saling tolong menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, wajib menaati hukum pemerintah, wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, terus wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, menjaga dan mencintai tanah air, melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan pembacaan berikut ini. Mari kita ikuti pembelajaran ini. Warga negara, pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab, salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjalin rasa keadilan di sekolah. Setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian harus bisa menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Paragraf pertama, kata kuncinya adalah tanggung jawab warga negara dan masyarakat. Isi bacaannya adalah tanggung jawab adalah suatu keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Kata kunci paragraf kedua, tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Isi bacaannya adalah tanggung jawab warga negara dilakukan dengan cara melakukan hak dan kewajiban. Berikutnya adalah kata kunci paragraf ketiga. Ya, bagus sekali. Yang pertama adalah siswa, tanggung jawab menaati peraturan dan Pancasila. Isi bacaannya adalah siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kata kunci paragraf keempat, siswa mengamalkan dan nilai Pancasila. Isi bacaannya adalah siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Setelah kalian menemukan isi dari setiap paragraf, tugas berikutnya adalah kalian menjelaskan isi bacaan secara keseluruhan dan kalian menuliskannya dengan kata-kata baku seperti berikut ini.
Untuk menguji pemahamanmu, tugas kalian adalah melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata berikut. Yang pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada, ya bagus sekali, tanggung jawab warga negaranya. Yang kedua, setiap negara juga memiliki, ya bagus sekali, hak dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Adik-adik, silakan kalian bisa melengkapinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini adalah bertujuan untuk menguji pemahamanmu berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Di awal pembelajaran, kalian tadi sudah menemukan kata-kata kunci dari setiap paragraf. Tugas kalian adalah mengembangkan setiap kata kunci dan menyusunnya dalam sebuah kalimat. Berikut adalah contoh 5 kata kunci dan pengembangannya serta contoh kalimatnya dari masing-masing kata kunci tersebut, adik-adik. Silakan kalian bisa simak dan semoga menjadi referensi kalian di dalam mengerjakan tugas. Ada contoh kata taat, pengembangannya dan contoh kalimatnya adalah budi anak yang taat pada nasihat kedua orang tua. Ya, dan berikutnya ada kata kunci masyarakat. Pengembangannya menjadi masyarakat dan bermasyarakat. Contoh kalimatnya adalah setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya. Kata kunci berikutnya adalah negara. Pengembangannya menjadi negara dan bernegara. Contoh kalimatnya adalah negara menjamin hak-hak warga negaranya. Anak-anak ya, kita lanjutkan dulu pembelajaran tema 6 ini dengan pelajaran ini ya, pelajaran tentang tangga nada pentatonius. Mari kita ikuti pembelajaran tentang SBDP. Anak-anak masih ingat tentang tangga nada? Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau not, yang artinya sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis tidak dapat dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya dan biasanya digunakan pada lagu-lagu daerah yang diiringi dengan alat musik tradisional seperti gamelan Jawa, Sunda, dan Bali. Tangga nada pentatonis dibedakan menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Contohnya lagu Gambang Suling, Tari Bali, dan Jamuran. Sedangkan tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada yang bersifat gembira, lincah, dan riang. Contohnya
lagu Lir-Ilir, Cincang Keling, dan Cening Putri Ayu. Berikut adalah susunan tangga nada Pelok dan Slendro. Demikian anak-anak penjelasan tentang tangga nada pentatonis. Oke, itu adalah tentang pembelajaran pentatonis ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat tugasnya silahkan dikirim ke saya ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.